Siap-siap lompat saya itu. Ya di belakang di bawah kita itu udah aparat semua. Ya. Bang, saya jangan ditangkap kalau jadi chaos ya, saya bilang gitu. Aduh mas, saya juga jalanin tugas. Ada yang udah ngincer gua. Halo, tuh di bawah. Tuh, kelihatan gak? Kelihatan gak tuh di bawah pohon? Aduh, jangan bang, gua bilang gitu. Aduh. Menggapai asa, merengkuh cinta, membangunkan karsa, mencipta karya. Sadar dan bangkitlah, janganlah pasrah. Tiada lagi masa berpangku tangan. Di Purwakarta sejak Rabu pagi, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berkumpul di Jalan Bukit Damar, kawasan industri Bukit Indah City. Para buruh ini akan bergabung dengan buruh lain di kawasan Patung Kuda, Jakarta untuk mendesak pemerintah mencabut pasal yang merugikan buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Menurut koordinator aksi, selain dari kawasan industri Bukit Indah City, pemberangkatan buruh dilakukan dari titik lain di Purwakarta. Jumlah buruh yang akan diberangkatkan dari Purwakarta menuju Jakarta sekitar 1.500 orang. Tutup tol ya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas pengawalan. Putusan hukum yang kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sudah menyatakan bahwa Undang-Undang 11 2020 dinyatakan cacat hukum. Tapi dengan gagah dan arogannya pemerintah justru malah mengumumkan bahwa Undang-Undang 11 2020 masih bisa diberlakukan. Solidarity forever, solidarity forever, Hari ini adalah bagian solidarity forever for you to make us strong. Bangga besar,
penindasan. Buruh bergaul menuntut upah layak, bersatulah kaum buruh. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh menyeru bahasa kebenaran. Buruh bergerak menuju perubahan. Hiduplah kaum buruh. Menggapai asa, merebut cita, membangunkan karsa, mencipta karya. Sadar dan bangkitlah, janganlah pasrah. Tiada lagi masa berpadu tangan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh menyatu melawan penindasan. Buruh bergaul menuntut upah layak, bersatulah kaum buruh. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh menyeru bahasa kebenaran. Buruh bergerak menuju perubahan. Hiduplah kaum buruh. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For you to make us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For you to make us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For you to make us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For you to make us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For you to make us strong. Cacat secara hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hari ini kita meminta klarifikasi dari Kepala Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membacakan kembali amar putusan agar pemerintah tidak budak, agar pemerintah tidak congek, agar pemerintah tidak busuk, agar pemerintah tidak berkhianat kepada rakyatnya. Mereka harus menjalankan konstitusi yang ada di Indonesia ini. Jadi mohon polisi, kami akan di depan Mahkamah Konstitusi. Ya. Mas Nur ada. Dan harus di depannya kita harus bertemu dengan hakim. Ya, kalau kita dihalang-halangi di Patung Kuda, siap untuk menabrak. Siap untuk menabrak. Dan mentalnya pasukan pengaman kita tes nih nyalinya. Ya, kalau nggak berani saya nanti akan turun paling di depan, saya akan berdiri. Peserta aksi sepertinya ada di angka 10 sampai 15 ribu orang waktu itu. Ya, jadi cukup banyak. Ketika kami berangkat dari Purwakarta, kemudian datang sampai di sana, lama kemudian dikumpulkan semua para pimpinan buruh untuk memimpin aksi, dan saat itu langsung konferensi pers. Aksi tanggal 8 memang diarahkan awalnya ke istana, tetapi sepertinya karena Presiden Jokowi juga nggak ada di tempat, masih di Semeru kalau nggak salah ya.
Maka aksi dilanjutkan ke tempat tujuan yang kedua, yaitu ke Mahkamah Konstitusi untuk menanyakan secara resmi tentang amar putusan yang ternyata ditafsirkan berbeda. Ada penafsiran sendiri dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, di mana pada amar keempat mereka bersikukuh bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap diberlakukan. Sementara kalau di amar putusan nomor 7 disampaikan di sana bahwa untuk hal-hal yang sifatnya strategis dan berdampak luas itu ditangguhkan. Oleh karena itu dampaknya adalah ketika para gubernur, hampir seluruh gubernur se-Indonesia tentunya tetap menggunakan PP 36 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja di dalam menentukan upah buruh UMP dan UMK 2022. Sementara rekomendasi dari para bupati tidak diakomodir, dimentahkan oleh para gubernur. Padahal untuk mendapatkan rekom dari bupati itu bukan cara yang mudah, karena itu juga butuh kita lobby-lobby, juga bahkan sampai dengan aksi. Konsep sudah, lobby-lobby sampai ada aksi. Seperti halnya dari Purwakarta, hasil 6,58% yang kita ajukan itu pun merupakan hasil dari kesepahaman dari tiga unsur, baik unsur Apindo sebagai wakil dari pengusaha, unsur serikat pekerja, serta unsur dari pemerintahan. Karena kita hitung dari produktivitas, inflasi, serta PDB ya daerah. Nah, seharusnya 6,58 itu angka rekom bisa untuk disetujui, tak di-SK-kan oleh gubernur, tapi faktanya gubernur tidak. Tapi gubernur masih mengikuti instruksi dari pemerintah pusat dan akhirnya dibentahkan oleh gubernur sendiri. Demikian. Aksi hari ini Suaranya dulu ya, suaranya tahan, suaranya tahan. tutup aja jalan itu ya. Para pintu federasi akan ada konferensi pers ya. Itu dia masih di atas lokal ini, Bang Pak. Lagi Bang. Kan udah dibagi kemarin. Belum, Pak. Tapi masih ini, Pak. Itu dulu yang konferensi pers itu dulu. Para pimpinan federasi itu ke sana. Pak polisi. Jangan ditutup Pak polisi. Ditutup. Ya. Ada ditutup. Kita tolong Pak polisi. Hari ini kita tidak main. Kita sudah kasih kesempatan tengah-tengah itu. Ketemu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ada. Pak Solehin, luar biasa. Ya, masih semangat. Ganteng amat ya. Amatir terlalu keren ini. Masyarakat sejahtera.
budak itu tidak pernah dikasih upah, tapi dikasih makan untuk budak itu. Tapi sekarang buruh dikasih upah, tapi cukup untuk makan. Sama saja dengan budak. Sebentar lagi konferensi pers. Dari konferensi pers. Messi. Bang Peri mana? Terus. Oh, fokus. Ini Bang Peri. Ditungguin. Yang masih berada di bawah pohon, tolong ke depan. Para seluruh media yang akan melakukan press con akan dilakukan saat lagi di depan mobil komando. Di depan mobil komando putih. Kepada media yang ingin meliput press con, silakan ke depan mobil komando putih. Dan juga untuk seluruh Teriakan yang masih di bawah pohon, teriakan semuanya. dan juga diminta untuk seluruh pimpinan federasi dan juga konfederasi untuk maju ke depan melakukan press con. Untuk yang wartawan dari serikat di belakang, utamakan yang pakai yang eksternal. Hari ini kita tambah satu. Kita selalu meyakini juga bersatu. Yang eksternal. Bersatu tak bisa dikalahkan. Bersatu tak bisa dikalahkan. Berkuasa semuanya. Rakyat sejahtera. Berkuasa rakyat sejahtera. Media, kepada media yang ingin melakukan press con ada di depan mobil komando putih. Media yang ingin melakukan press con dari Serikat Buruh dan Serikat Pekerja akan melakukan press con di depan mobil komando putih. 2 menit lagi akan melakukan press con terkait dengan aksi hari ini. Dan telah hadir Presiden KSPI Bung Said Iqbal di depan mobil komando putih. Untuk teman-teman buruh yang media dari buruh, silakan kasih ruang untuk media nasional yang akan berikut. Kosong ya? Ya, silakan dari media nasional yang akan meliput ada di depan mobil komando putih. Teman-teman tolong kasih ruang untuk teman-teman dari media nasional. Tuh, pas konferensi sana. Untuk media lokal tolong diberi akses media nasional yang akan meliput kegiatan aksi kita hari ini. Media nasional kasih jalan. Cepat. Yo. Udah lama nih, kawan-kawan pengamanan nggak berantem nih hari ini, datang mereka nih. Harus rame. Ya Bang Uji, ya kita Uji. Waduh. Ya, kepada kawan-kawan buruh, wartawan buruh, minggir dulu, kasih media nasional agar liputan kita bisa sampai ke nasional. Tes. Ya teman-teman buruh, minggir dulu ya. Siang rekan-rekan buruh yang telah melaksanakan banyak.
Ya. Pagi lagi. Ya, sekali lagi kepada kawan-kawan media yang belum bergabung, sebentar lagi, satu menit lagi akan segera preskon dari pimpinan buruh yang telah hadir. Ada Presiden KSPI, Bung Said Iqbal, Ketua Umum KEP KSPSI, Bung Abdullah, kemudian Presiden Aspek, Presiden FSPMI, dan pimpinan lainnya. Kepada media, sekali lagi, satu menit lagi akan segera dimulai preskon terkait aksi hari ini. Dan mohon kepada teman-teman media dari serikat agak mundur sedikit ke belakang. Kita kasih kesempatan kepada media nasional agar berita aksi hari ini bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hidup buruh! Pokoknya memulai preskonnya. Aksi hari kita ini, pemberitahuan kita ini ke Istana Negara. Ya, ke Istana Negara. Mohon maaf kepada pihak kepolisian. Hari ini, hanya hari ini. Ya, kita sudah kasih kesempatan kepada pemerintah dari tanggal 6, tanggal 7, tapi mereka tetap tuli tidak mau mendengarkan kita. Tidak mau berdiskusi dengan para pimpinan kita. Dan hari ini memuncakkan kemarahan kaum buruh. Ada penanggung jawab. Kalau memang ingin menangkap para pimpinan kita, siap untuk tangkap oleh kepolisian kita melanggar undang-undang. Ayo kawan-kawan bergerak. Ya kawan-kawan dari FSPK KSPI, pokoknya silakan bergabung ke depan untuk masa aksinya bisa bergabung. Di titik kumpul lokasi aksi utama saat ini. Kita sepakat untuk kita bersama-sama. hampir chaos. Dan kalau saat itu terjadi chaos, sudah dipastikan saya masuk bui kayaknya, tangkap duluan. Kenapa? Karena saat itu coba saya ingin tahu sebenarnya seperti apa sih yang terjadi sesungguhnya di garis depan, karena dari depan gedung Sabta Pesona itu sudah dibarikade dengan kawat berduri dan beberapa kendaraan taktis, sehingga massa buruh itu tidak bisa masuk untuk menuju ke Mahkamah Konstitusi. Nah, karena dia dari sana, akhirnya dari Garda Metal, juga dari Brigade dan dari teman-teman laskar lainnya itu di depan ya siap tempur. Karena saya coba naik pagar gedung Sabta Pesona, dia di atas, belakangnya itu di bawah itu juga buser mulu.
Pelaksanaan aksi kegiatan untuk MBU. Kami akan kepada masyarakat dan masing-masing kota untuk menahan masyarakat. Chaos. Yang saya ingatkan untuk tidak menarik itu saya di mana-mana. Karena mata kita terkolak. Jadi untuk perwakilan warga, berikut dengan perwakilan daripada rekan-rekan yang lain. Ya, MK sudah nggak bisa dipercaya. MK sangat jelas. Sehingga bahwa tanggung jawab anak-anak teman-temannya ya, tujuan kita baik, jangan diminta tujuan ya satuan pengaman 1, 2, 3 kami
Ada yang udah ngincer gua. Tuh di bawah. Tuh, kelihatan gak? Kelihatan gak tuh di bawah pohon? Aduh, jangan bang, gua bilang gitu. Aduh. Selamat datang Presiden Bapak Digani Ninawea. Om Dadang, kawan-kawan Dadang Medang, pengamanan, pembasket, brigade duduk semua, duduk. Ingat satu instruksi. Saya berdiri, saya pastikan mereka berjalan dan yang kepolisian. Duduk. Presiden, mobil pemanduan versi Presiden. Mobil pemanduan versi Presiden. Agak tegang juga saat itu ketika udah tarik-tarikan, udah saling udah teriak-teriak begitu. Kemudian dari pihak kepolisian juga sudah memperingatkan melalui pengarah suara di mobil taktisnya. Aduh, jadi nih chaos ini urusannya nih. Nah saat itu ngeri juga, udah siap-siap lompat saya itu. Ya di belakang di bawah kita itu udah aparat semua. Ya, bang, saya jangan ditangkap kalau jadi chaos ya, saya bilang gitu. Aduh mas, saya juga jalanin tugas, katanya begitu. Tapi alhamdulillah nggak jadi chaos. Aduh, udah itu, alhamdulillah hampir kejadian. Kalau sampai kejadian itu mungkin agak berdarah-darah juga ya, karena memang dari pihak aparat juga walaupun nggak kelihatan. Diam sunyi gitu ya, tapi itu siap sergap itu, mengintai itu satu. Beda sama kita, style kita. Kalau kita kan teriak-teriak dulu ya kan, pokoknya heboh lah. Tapi ya begitu. Endingnya ya para pimpinan buruh dari baik Bung Iqbal maupun Bung Andi Gani memberikan penjelasan tentang surat yang sudah disampaikan secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Harapan kita sebenarnya waktu itu kita bisa langsung dapatkan jawaban, tapi mungkin karena hakim juga berkumpul, ya mungkin nanti juga akan diberikan secara resmi juga balasannya dari surat itu. Berbekal surat itu nantinya ya, mempertegas bahwasanya memang karena secara akademik, naskah akademiknya, kemudian pertimbangan putusan, ditambah di amar putusan nomor 7 mengatakan bahwa yang strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan dan dilarang untuk membuat peraturan yang baru. Dapat dibayangkan apabila pemerintahan yang ada ini tidak menjalankan undang-undang dan aturan yang ada, tidak boleh lagi juga membuat aturan yang baru, berarti nggak boleh ngapa-ngapain. Makanya wajar juga sih dari sisi pemerintah tentunya di saat itu tanggal 25 November padahal belum selesai putusan dibacakan oleh Hakim Konstitusi, tapi mereka khususnya dari Menteri Airlangga Hartarto langsung press conference dan tambah tanggal 29 kalau nggak salah ya, 29 Presiden Jokowi juga mempertegas itu. Kalau udah bicara konflik kepentingan begini
kita harus mengenal lagi tentang teori kekacauan ya. Chaotic ya. Ada chaotic good, ada chaotic evil, jahat ya, ataupun chaotic netral. Nah, akhirnya ya kita sebagai rakyat kita akan, buruh khususnya akan tetap kawal ini konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat semua pihak sebagai rakyat Indonesia ya, baik dia sebagai legislatif, eksekutif, yudikatif ya, termasuk kita sebagai rakyat jelata, rakyat biasa. Kawan-kawan semua, tadi malam saya dan Bu Said Iqbal sudah berdiskusikan. Hari ini adalah aksi damai, betul? Bisa damai? Jangan terprovokasi. Kalau ada yang memprovokasi berarti penyusup dari gerakan damai kita, betul nggak? Kita sudah buktikan panjang perjuangan kita jalani dengan damai. Hari ini saya dan Bu Said Iqbal diterima oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi. Jangan merusak perjuangan kita, bukan buat kawan-kawan semua. Terima kasih juga kepada Alhamdulillah para pimpinan buruh diterima oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi. Tidak apa-apa, tidak sampai ke dalam, tapi yang penting apa yang disampaikan sampai. Yup. Masuk Presiden 1. 15 menit lagi saya dan Bu Said juga diterima pimpinan MK untuk perjuangan kita semua. Jangan merusak, setuju? Jangan buat kerusuhan dan kericuhan. Semua mata memandang dua koperasi buruh terbesar Indonesia bergerak dengan damai. Bisa ya? Teman-teman semua, kita yakini perjuangan kita hari ini. Kita akan meminta kepada Mahkamah Konstitusi menjelaskan putusannya agar seluruh keputusan UMP di Indonesia dan UMK dibatalkan. Setuju? Baik, silakan Bu Said Iqbal, sahabat saya untuk menyampaikan orasi untuk kita masuk ke MK. Tepuk tangan Bu Said Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana bendera kamu? Dibiarkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Masih semangat. Kita nyanyi sama-sama. Halo. Sekarang adalah Kembali. Kawan-kawan, khususnya yang bagian depan dan meter Brigade, Laskar SPN, Kopasket, dan satuan-satuan daripada Federasi Serikat Pekerja. Brigas, saya tanya, angkat tangan tinggi-tinggi. Bisa tertib? Saya nggak melihat. Bisa tertib? Karena itu, satu komando, satu perlawanan. Perjuangan kita adalah perjuangan suci. Perjuangan untuk memerdekakan kelas pekerja. Perjuangan untuk memastikan hak-hak rakyat, hak-hak buruh, hak-hak petani, hak-hak nelayan, hak-hak miskin kota, hak-hak miskin desa, orang-orang PRT,
kawan-kawan buruh migran, guru honor, rakyat jelata, jamu gendong, tukang beca, tukang ojek, orang-orang miskin harus disejahterakan oleh negara, kawan-kawan semua. Oleh karena itu, karena perjuangan yang suci dan bersih, tetap jaga ketertiban, tetap jaga persatuan, tetap jaga jangan ada keributan atau memprovokasi keadaan. Panjang masih perjalanan perjuangan kita. Tak ada perjuangan yang sesaat, tak ada perjuangan hanya membalikan telapak tangan. Perjuangan adalah tentang keyakinan kita akan cita, bukan persoalan kalah menang. Hari ini kita bisa menang, besok kita bisa kalah, lusa kita kalah, lusa kita kalah, lusa kita menang. Tapi perjuangan adalah meyakini akan cita-cita perjuangan kita tidak akan pernah luntur. Oleh karena itu saudara, saya mau tanya pada kawan-kawan, siap untuk berjuang? Siap berjuang? Yang mau berjuang angkat tangan tinggi dulu. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup tetap sabar dan istiqomah. Jangan mundur setapak pun, tak goyah oleh tekanan, tak bergeser oleh terpaan. Sekali layar terkembang, pantang surut untuk melangkah. Rawe-rawe lantas, Malang-malang foto. mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Keyakinan kita tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentu berbeda dengan keyakinan pemerintah yang telah mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Kita kaum buruh, kita kaum petani, kita kaum nelayan, kita kaum rakyat jelata hari ini meneguhkan sikap kita bahwa kita berkeyakinan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional, saudara-saudara, dan Undang-Undang Cipta Kerja adalah cacat formil. Oleh karena itu, Undang Cipta Kerja dan turunannya PP nomor 36 tahun 2021 pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa penetapan upah minimum adalah keputusan atau tindakan strategis. Terjebak sendiri menteri-menteri yang coba-coba untuk menggadaikan nasib kaum buruh dan rakyat jelata. Dalam amar keputusan MK nomor 7 menyatakan, MK menyatakan menangguhkan, saya ulangi, MK menyatakan, Mahkamah Konstitusi menyatakan menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Pasal 4 ayat 2 Undang PP nomor 36 tahun 2021 menyatakan upah adalah kebijakan strategis. Dengan demikian kita ingin bertanya kepada MK yang mulia, apakah MK bisa menyatakan penjelasannya, memberikan penjelasan kepada kita bahwa PP nomor 36 tahun 2021 wajib ditangguhkan. Kalau PP nomor 36 2021 tentang pengupahan ditangguhkan, maka kita minta para gubernur jangan jadi pengecut. Para gubernur jangan jadi apa? Jangan jadi apa? Jangan jadi apa? Jangan jadi apa? Gunakan kewenangan keputusan MK yang menyatakan jangan berlindung di balik pemerintah pusat, mengikat dari mulai pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa amar keputusan nomor 7 adalah ditangguhkan. Kita akan berjuang, saudara. Kita tidak akan mundur. Kita meyakinkan cita-cita kita. Karena itu, saya minta perjuangan yang suci dan bersih ini jangan dimulai. Saya tanya, tetap satu komando. Hei, tetap satu komando atau tidak?
masih panjang. Tak ada perlu bentrok-bentrok. Tak perlu ada kita ke depan lagi. Saya minta tertib. Tak jaga keamanan. Kawan-kawan polisi bertugas dengan tugasnya. Kita berjuang dengan cara kita. Tapi di antara masing-masing peran itu tidak boleh ada sedikit pun kekerasan. Tidak boleh ada sedikit pun mencari sesuatu yang mengakibatkan kekerasan. Saya minta nanti Bung Andi Gani tadi sudah menyatakan beri aplaus buat Presiden KSPSI Bung Andi Gani. Beliau sudah berkomunikasi dengan pejabat MK, difasilitasi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Terus buat Bapak Kapolda Metro Jaya. Kita difasilitasi. Kita akan sampaikan surat tertulis pada Bapak. Nah, banyak itu. mana sih suratnya? Iya. Juga gue bisa Bang, birujan Bang. Jangan ketinggalan. Lu panggil ya. Jangan kenceng-kenceng, ntar datangnya kenceng lagi. Jangan lupa. Warna emasnya warna apa? Warna emasnya warna apa? Nah, jangan lupa ya. Jadi ini surat ditandatangani Presiden KSPSI Bung Andi Gani dan ditandatangani oleh Said Iqbal, Presiden KSPI. Kita mau minta penjelasan apa yang dimaksud MK Amar Keputusan nomor 4 dan apa yang dimaksud Amar Keputusan nomor 7. Kemudian pertanyaan kedua, kita ingin bertanya pada MK, apakah PP nomor 36 tahun 2021 adalah sesuai dengan Amar Keputusan nomor 7, yaitu keputusan strategis garis miring berdampak luas bisa dibatalkan oleh Amar Keputusan nomor 7. Tadi saya minta nggak usah ribut-ribut, tetap konsisten, tetap satu komando. Perjuangan kita, jalur hukum kita tempuh, jalur gerakan kita tempuh. Saya mau tanya sekali lagi, siap untuk tertib? Siap untuk tertib? Nanti Bung Oji saya minta duduk aja yang bagian depan. Ya Bung Oji. Habis Bung Oji ini tadi bisik saya habis sholat Bang, hati saya makin damai. Jadi perintah-perintahnya akan damai Bung Oji ini. Ya, jangan macam-macam ya, Garda Metal siap gak? Brigade siap gak? Rasa Respen siap gak? Kopaskem siap gak? Brigade siap gak? Terima kasih KPBI, terima kasih kawan-kawan KPBI. Kita bersama dalam satu perahu partai buruh. Terima kasih KPBI. Kita beri aplaus buat kawan-kawan KPBI. Satu perjuangan, satu komando, satu perlawanan. Pokoknya bagian depan, Barok, mana Barok? Barok, Barok ke depan. Dadang, ke depan. Piong. Coba pasukan Pangkornasnya atau Pangkornas Brigade di depan dong. Bareng-bareng para pimpinan Garda Metal di depan. Ya, Brigas. Kopaskem juga. Kopaskem. Laskar SPN, Jimin, Kopaskem. Tolong di depan. Jangan ada gerakan apapun. Saya tak mau ketika kami, Bung Andi Gani dan saya datang ke MK dicederai. Saya tak mau. Jaga sekali lagi satu komando, satu perlawanan. Seperti kawan-kawan buruh di Korea Selatan. Suruh duduk. Suruh berdiri. Mungkin kalau emang kita robot, iya dong. Aksamina, wa'atokna. Wahai pemimpin, kami dengar. Wahai pemimpin, kami taat. Kata pemimpin berdiri, kami berdiri. Kata pemimpin duduk, kami duduk. Yang penting perjuangan diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ya, Brigade Pangkornasnya di depan. Lagi lah. Iman ya. Piong, Barok, Ujimin, Baron. ya, Laskar SPN, ya nanti, siapa? Jangan ada gerakan apapun. Ya, Pangkornas Diding, mana Diding? Silakan, terima kasih, Bung Andi. Saya serahkan kembali pada Bung Andi. Hidup buruh! Kawan-kawan, kita diterima Mahkamah Konstitusi. Bisa
Bisa tertib selama pimpinan ada di sana. Bisa tertib. Bisa satu komando. Garda Metal. Brigade. Dan semua laskar. Kepada Brigade pemegang bendera merah putih bersama Garda Metal ke sebelah pintu sebelah kiri ke Santa Musada membawa bendera merah putih mendampingi dua presiden bertemu pimpinan MK. Bendera merah putih ke sebelah kiri Garda Metal dan Brigade, lalu bendera KSPI yang besar bersama bendera KSPI AGN ada di depan. Silakan bapak-bapak kepolisian untuk bisa membuka pintu untuk membawa bendera merah putih. Bendera besar maju ke depan. Bendera besar maju ke depan. Membawa bendera merah putih saja. Yang merah putih. Garda Metal jangan bergerak. Garda Metal jangan bergerak. Garda Metal peserta aksi. Mohon maaf Bang Andi. Bentar. Peserta aksi silakan yang mau isoma, tapi nanti balik lagi sambil kita tunggu hasilnya. Ya, kalau hasilnya jelek, tabrak lagi. Saya bertanggung jawab. Ya, makanya tenang dulu. Kita tenang. Telepon Garda Metal. Pengamanan kawan yang bergerak. Lu lihat siapa yang bergerak lo. Woi Garda Metal. Balik sini. Kasih pos tuh Garda Metal yang pergi. Silakan Bang Andi. Teman-teman membawa bendera silakan merapat ke kiri. Merapat ke kiri dulu. Bendera KSPI tinggal satu yang besar. Bendera KSPI. Maju juga Bung Odi. Satu bendera kita KMK. Kawan-kawan Garda Metal. KSPI, bung. Bendera KSPI. Bendera KSPI yang besar satu ke depan. Di bagian pesona. Kasih kawan-kawan Garda Metal. Yang besar satu yang besar. Kawan-kawan Garda Metal. Garda Metal. Loh, yang pada kesana lu liatin Garda Metal mana no? Ya. Kita ingin dapat satu instruksi no mereka no. Ya. Itu Garda Metal yang gagal ketika laksarnya tuh kawan-kawan. Mohon duduk dengan Garda Metal duduk, kita tunggu instruksinya. Ya. Duduk, hari ini kita bergembira. Setelah isoma, kita hanya joget-joget dulu lah. Ya, untuk pemanasan. Ya, hasilnya jelek, kita tabrak yang di depan. Setuju Mario? Yang merah putih ada lagi merah putih mendampingi dua presiden KMK. Membawa merah putih. Yang pegang merah putih. Bendera KSPI masuk, KSPI dan KSPI agen masuk di depan. Yang besar. Membawa bendera merah putih, Bung Tony. Mau nanya polisi ya, ada Pak Warung. Delegasi yang masuk dalam, Bung Abdullah masuk dalam. Bung Riden, Bung Mira, para pimpinan nih ya, pada di bawah. Coba lihat dulu, naik dulu lah, biar kelihatan Presiden SPMI. Aplaus untuk Bung Riden, Presiden SPMI. Bendera merah putih masuk kita. Sebelum presiden masuk ke MK, bagi yang membawa bendera KSSI, kibarkan baju-baju Anda demi kebesaran bendera Anda. Tunggu bentar, kawan-kawan perwakilan KPPI satu orang tuh. Ya, turun tuh, ya, ikut. Bukan. Oke, ya. Tunggu dulu, sebelum presiden turun dari mobil. Kawan bendera satu, bawa bendera satu KPPI. Yang gede. Banyak, beda satu orang ini ya, sama dua orang, sama laskar satu ya. Ya udah. Oke. Lapor, awal. Andre kita ke bawah. Belum bawah ke depan. Sekali lagi kepada para pimpinan federasi, ya. Sudah siap pasukan pengawalnya. Ayo kasih aplaus untuk para pimpinan kita. Kita berdoa ya para hakim Mahkamah Konstitusi betul-betul ya, memberikan hal yang baik pada kita. Dan untuk kawan-kawan peserta aksi, mohon setelah isoma harap kembali lagi di sini. Ya ketika ada kita turunin lagi. Ya kita cekat di belakang nanti kalau ada yang terdepan. Terima kasih kita isoma sampai Presiden
KSPSI Bung Andika nih, Presiden KSPI Bung Said Iqbal, Presiden KPBI Bung Ilham Syahtabro, bersama dengan para pimpinan federasi diterima kapan seluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para aduh baterainya tinggal berapa biji nih? Wow. 5%. Para presiden konfederasi sedang bersiap ke dalam, diterima oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi. Berarti giliran saya turun dulu. Musik. Alhamdulillah. Bang Ali bisa goyang-goyang ini Bang, Ampura, mengingat Teko sudah sampai Deki, mau mendekat Bang Tiga. Ya, kita sudah di lokasi. Kita akan sambut para pimpinan buruh. Banyak amat minumannya, Mang. Ya bapak ya. Oh, Bapak ya. Sama Bang Andi ya? Bang Andi ikut juga ya? Bang Andi ikut, Bung Said Iqbal sama Sumirat juga. Jika ada yang menemukan kunci mobil dengan plat nomor B1826 akan terhitung tolong bisa menuju Bogor SC. Terima kasih. Ini buruh. Halo. Presiden yang mana nih? Presiden SPM. Presiden partai buruh dong. Udah belum Kayaknya 6 orang. Nggak bang saya Praktis ada dua tenda. ya bang saya Digulung rapi udah. suratnya udah tadi. Bendera kibarin bendera. Gimana surat? Mas. Kayaknya enggak deh. Enggak, kayaknya udah tinggal ada tiang-tiangnya langsung. Jangan jauh-jauh dari Bekasi titik kumpul, karena nanti
Kita bakal polisi atau pusat jalan-jalan. Gimana Bang Presiden? Aman? Aman. Alhamdulillah. Berarti presiden gubernur nggak boleh pengecut gitu ya? Siap. Bisa kan? Tenda bisa tenda. Muat, ayo naik. Naik, nanti red kedua. Kita lanjut red kedua. Jumlah nggak nih? Oke. Ya, selamat jalan. Kita kembali ke depan. Banyak banget. Aparatnya banyak banget. Bersama sebuah pimpinan federasi, MK pasti mendukung perjuangan buruh Indonesia. Dengan putusan bersejarah, belum pernah terjadi MK menyatakan cacat formil untuk suatu undang-undang. MK berani mengambil resiko luar biasa. Tepuk tangan buat Mahkamah Konstitusi. Tepuk tangan buat para hakim yang masih punya nurani. Tepuk tangan yang paling keras. Kita menunggu jawaban Mahkamah Konstitusi dalam waktu 7 hari. Tapi perasaan Presiden baik-baik saudara. Betul? Presiden punya feeling bagus. Mudah-mudahan beritanya baik dan pasti baik. Amin. Masih siap berjuang? Presiden mau absen lagi Bung Iqbal. Kita kasih iuran lebih tinggi yang udah pulang kelihatan nanti. Mana Tangerang? Mana Tangerang? Masih lengkap Bung Iqbal. Mana Bekasi? Mana Bekasi? Masih lengkap, kurang sedikit Bung Iqbal. Dua orang pulang sakit perut tadi, nggak apa-apa. Mana DKI Jakarta? DKI? Mana lagi? Oh di Bekasi? Sampai gemeter ya. Upahnya ketunda ini. Mana Karawang Bogor? Mana Bandung Raya? Tepuk tangan buat Ganda Metal. Tepuk tangan buat Brigade SPSI. Buat Pasar SPN. SPK. Kita akan dengarkan pidato dari sahabat saya Bung Said Iqbal yang paling ganteng se-Kalisari. Kalau Bung Andi Gali se-Jakarta. Silakan Bung Said. Saya buka sedikit masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami singkat saja. Satu, kami sudah memberikan sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh Presiden KSPSI Bung Andi Gani dan Presiden KSPI Said Iqbal, didukung oleh Sekjen KPBI Bung Damar Panca.
Surat ini kita berikan secara resmi untuk meminta penjelasan di MK. Dan yang menerima adalah Kepala Biro Humas Mahkamah Konstitusi dan Kepala Panitra serta juru bicara MK. Beliau berjanji akan menyampaikan sesuai mekanisme ke Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita akan tunggu beberapa waktu, dalam waktu yang sesegera mungkin kita akan mendapat jawaban apa yang dimaksud dengan amar keputusan nomor 4 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah. Dan di sisi yang lain ada amar keputusan nomor 5, 6 dan 7. Wabil khusus amar keputusan nomor 7 yang dari sudut pandang rakyat setidak-tidaknya diwakili oleh kelompok serikat pekerja dan gerakan sosial lain yang menyatakan menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang strategis dan berdampak luas serta tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru. Peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang dijadikan landasan oleh para gubernur dalam menentukan UMP UMK pasal 4 ayat 2 menyatakan dengan tegas bahwa pengupahan adalah kebijakan yang strategis. Dengan demikian kita minta jawaban dari Mahkamah Konstitusi, apakah yang dimaksud PP nomor 36 pasal 4 ayat 2 adalah yang dimaksud oleh keputusan Mahkamah Konstitusi amar keputusan nomor 7. Kita tunggu jawabannya seperti yang disampaikan oleh Bung Andi Gani, Bung Damar Panca dan 60 federasi yang lain. Lanjutkan perjuangan, jangan pernah mundur sejengkal pun demi keadilan dan kebenaran. Rawe-rawe rentan. Mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tak akan pernah gentar hati dan pikiran kaum buruh dalam menegakkan rasa keadilan dan memperjuangkan hak-hak buruh dengan tetap menghormati kepentingan para pengusaha. Karena pengusaha yang baik bukan pengusaha hitam. Mereka adalah bagian dari negeri yang kita cintai ini. Siapa Bung Iqbal pengusaha hitam? Mereka yang selalu mengedepankan upah murah. Mereka yang selalu memperjuangkan Omnibus Law diterbitkan. Mereka yang selalu menginginkan outsourcing diberlakukan tanpa batas. Mereka yang selalu tidak jelas apakah akan membayar upah ketika buruh-buruh perempuan mengambil cuti haid, mengambil cuti melahirkan. Mereka yang selalu merampas hak-hak dasar buruh. Padahal dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, ada yang jam 7 pagi hingga jam 4 sore, bahkan ada yang lembur Sabtu Minggu demi keuntungan perusahaan-perusahaan mereka. Tapi mereka merampas, menjatuhkan, mengurangi dan mengambil hak-hak kaum buruh. Maka hanya ada satu kata, apa saudara-saudara? Apa saudara-saudara? Lawan! 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 Dengan tertib, terukur, terarah, konstitusional. Saya minta hindari bentrokan dengan siapapun. Dengan masyarakat umum hindari. Jangan mengganggu ketertiban umum. Apalagi sahabat kita para bapak polisi, bapak TNI. Mereka kawan kita. Mereka menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, mari kita beri aplaus buat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolres, Bapak Kombes Hengki sebagai Kapolres Jakarta. Beri aplaus buat mereka semua. Begitu pula kita beri aplaus buat Bapak Dandim Jakarta Pusat. Mereka sahabat dan TNI Polri lainnya. Pangdam Jaya, beri aplaus buat Pangdam Jaya. Sekali lagi, saya mau tanya, siap untuk berjuang? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap untuk berjuang? Terima kasih. Ya itu, kalau kita lihat di TV One waktu itu ada pembicara tentang debat tentang pengupahan. Bu Irma kalau salah dari Partai Nasdem itu waktu itu ya.
menyampaikan memang gubernur-gubernur di seluruh Indonesia ini ya pengecut gitu. Tetapi ya mungkin memang ada alasan dari tekanan ataupun dari pemerintah pusat sendiri yang bahkan satu-satunya di seluruh dunia mungkin ya, pengupahan itu ditangani oleh Menteri Koordinator Menko Polhukam dan dari Kejaksaan dan dari mana-mana ya, sehingga para kepala daerah diancam nanti tidak ada distribusi dari pusatnya, kemudian bahkan sampai sanksi kepada skorsing maupun pemberhentian. Dan ini terbukti beberapa gubernur, khususnya Gubernur Jawa Barat, itu bukan hanya tidak mengakomodir, mengeskakan rekomendasi, dia dimentahkan semua sama beliau, rekomendasi dari bupati dan wali kota yang merupakan kesepakatan sebenarnya dari unsur-unsur serikat pekerja, pengusaha yang diwakili Apindo dan dari unsur pemerintah, seperti halnya dari Purwakarta 6,58 itu 6,58% ya. Kemudian tidak menemui massa aksi yang ribuan dan datang dari segala penjuru ya, menuju Gedung Sate, kantor pemerintahan Jawa Barat. Belum lagi beliau juga bersikeras bahwasanya tidak memiliki lagi hak diskresi ya, pada undang-undang tentang pemerintahan daerah mengizinkan itu. Dan yang terakhir akhirnya di status komen ya, ada komen di Instagram beliau mengatakan mohon dimengerti karena kalau tidak pakai yang disampaikan oleh pemerintah, tidak pakai PP 36 tentunya, maka kepala daerah akan diberi sanksi sampai bahkan dicopot jabatannya. Nah, makanya sekarang secara strategis dan berdampak luas ini sangat luas, karena ketika para pimpinan daerah sudah tidak lagi membela rakyatnya, itu kan sudah kronis banget, kredit banget, sangat membahayakan ya, sangat memprihatinkan maksudnya, karena rakyat yang memilih ya mestinya membela kepentingan rakyat. Kalaupun mungkin ada perdebatan di situ, harus objektif lah, aturannya dibaca semuanya, benar-benar dibaca, kemudian mempunyai alibi sendiri, jawaban sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Kalau yang sekarang kan memaksakan, pemerintah pusat juga kita simpulkan arogansi kekuasaan. Apalagi gubernur yang dari Banten itu sangat memprihatinkan karena mengajak kepada para pengusaha untuk mengganti para pekerja yang mengawal konstitusi supaya diganti dengan para buruh warganya dibayar di bawah UMK. Ini kan kacau lagi ya, jangankan memperjuangkan kesejahteraan sebagaimana konstitusi yang berlaku, aturan perundangan yang berlaku, malah menyuruh supaya menerima saja yang pekerja-pekerja dengan upah yang murah ya, di bawah UMK. Nah, ini mentalitas para pimpinan daerah diuji di sini dan terbukti bahwasanya memperlihatkan arogansi kekuasaan, dan ini tentu tidak sehat. Inilah yang dinamakan dengan teratur dalam kekacauan. Jadi kekacauan yang semakin kacau aja, tapi ya semakin teratur dalam kekacauan itu, kaustik, dan ini tidak baik tentunya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita sebagai kaum buruh tetap berjuang, tetap mengawal konstitusi, serta meminta kepada para gubernur pilihan rakyat ini untuk merevisi SK UMP dan meng-SK-kan ya, mencabut SK yang lama, kemudian
menerbitkan SK tentang UMK tahun 2022 sesuai dengan rekomendasi dari para bupati dan wali kota. Clear sebenarnya. Oleh karena itu, perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini. Ya. Baik di daerah maupun di pusat, kita akan terus berjuang demi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil beradab, demi bangsa dan negara. Buruh tetap mengawal konstitusi. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. UMK Purwakarta bisa naik. Ya harus naik, masa nggak ada UMK. Terserah teman-teman mau naik UMK apa enggak. Kalau UMK mau naik, ya konsekuensinya Pen, lampu mati Pen.